Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap karyawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, kepada qudwah kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah materi pada kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan topik pada bulan yang lalu. Kalau di bulan yang lalu kita mengkaji tentang al-masail al-khams, masalah 5. Masalah 5 itu apa? Sekedar mengingatkan jenengan. Yang pertama, ma huwa din, apa yang disebut dengan agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Yang kelima, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Masalah 5 ini sangat penting karena menjadi pondasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Semua kegiatan intelektual dan ijtihad di dalam Muhammadiyah itu harus dilandasi pada spirit masalah 5 itu, pada pondasi masalah 5 itu. Sehingga ketika kita bicara tentang keilmuan keagamaan Muhammadiyah, maka pondasinya pada masalah 5 ini. Sehingga penting untuk kita kaji dan kita pahami. Dan lahirnya masalah 5 ini memiliki historitas yang cukup panjang dalam kesejarahannya. 1930-an Muhammadiyah sudah mengajukan masalah 5 ini kepada alim ulama dan juga grup dan cabang Muhammadiyah ketika itu untuk merespon dan menjawabnya. Secara resmi tahun 1938, sebagaimana yang masih tertera dalam SM. SM itu apa? Suara Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajukan 5 pertanyaan kepada para alim ulama, kepada cabang dan grup Muhammadiyah ketika itu untuk merespon 5 pertanyaan tadi, yaitu ma huwa din, apa itu agama, ma hiya dunya, apa itu dunia, ma hiyal ibadah, apa itu ibadah, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah, kemudian ma huwal qiyas, apa qiyas itu.
Ketika jawaban itu masuk ke Hotbestur Muhammadiyah, sekarang PP Muhammadiyah, 1942 lahirlah jawaban yang dipilih oleh Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur ini penting, Pak, yaitu tokoh di dalam kesejarahan Majelis Tarjih. Kalau kita bicara tentang dakwah dalam arti sosial, itu peletak dasarnya Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan dari teologi Al-Ma'un, teologi welas asih, memberikan pondasi terhadap 3 bidang dakwah Muhammadiyah. Feeding, menyatuni atau memberi makan anak yatim dan orang miskin. Ini sudah dipelopori oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan. Schooling, Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan pembaruan dalam sistem pendidikan kita, yang secara umum ketika itu ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan modern. Pendidikan agama sebagaimana yang ada di pesantren itu hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sementara di sisi yang lain pendidikan modern sebagaimana yang dirintis oleh Belanda itu hanya menyajikan ilmu-ilmu umum tanpa ada pelajaran agama. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan mencoba mengadopsi pendidikan modern Belanda dengan sistem kurikulum yang baik, metode pembelajaran yang cukup baik, tapi juga dimasukkan materi-materi keislaman. Sehingga ini kontribusi Mbah Yai Ahmad Dahlan dalam upaya mengintegrasikan antara pendidikan agama dengan pendidikan modern. Maka lahirlah sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sampai sekarang ini. Kemudian yang ketiga, Mbah Yai Ahmad Dahlan juga bergerak pada bidang healing. Lahirlah PKU dengan tokohnya Kiai Haji Suja. Artinya dakwah yang dikembangkan oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan lebih pada Islam ini harus menjadi apa? Solusi. Islam harus tampil dalam konteks sosial. Tapi secara pemikiran keagamaan, maka tokoh sentralnya siapa? Kiai Haji Mas Mansur. Yang mana Kiai Haji Mas Mansur ini dijuluki oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan sapu kawat Surabaya. Nama sapu kawat Surabaya. Maksudnya apa? Orang yang memiliki pengaruh secara intelektual dan juga secara massa di wilayah Surabaya. Mas Mansur juga menginisiasi lahirnya Majelis Tarjih, yang mana Majelis Tarjih ini sebagai majelis yang punya otoritas dalam mengembangkan paham keagamaan Muhammadiyah. Dan juga Mas Mansur memiliki peran yang cukup penting dalam perumusan apa? Masalah 5 tadi. Sehingga pemikiran Mas Mansur itu juga bisa kita dapatkan dengan melalui kajian masalah 5 yang kita akan bahas ini. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau bulan yang lalu kita mengkaji tentang mahuwaddin. Apa itu agama? Masih yang ingat atau sudah lupa sama sekali ya? Mahuwaddin itu bicara tentang apa? Bicara tentang sumber agama Muhammadiyah, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah atau Maqbulah. Artinya Muhammadiyah dalam beragama landasan primernya 2. Yang pertama apa? Al-Quran, yang kedua Sunnah As-Sahihah atau Maqbulah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak bisa digunakan di dalam kita apa? Beragama. Meskipun Al-Quran dan Sunnah itu menjadi sumber primer dalam beragama di dalam Muhammadiyah, bukan berarti Muhammadiyah menolak metode-metode ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama. Misalnya apa Pak Tebu? Ijma, kesepakatan para ulama. Qiyas, melakukan
logi terhadap sebuah persoalan yang tidak ada hukumnya secara tekstual dengan persoalan yang ada hukumnya secara apa? Tekstual. Itu yang disebut apa? Kias. Misalnya konteks sekarang ini, minuman keras itu kan macam-macam ya. Apa mereknya? Kita di daerah Bojonegoro ini kan dekat dengan Tuban. Di Tuban minuman tradisional yang memiliki kadar alkohol tinggi bisa memabukkan. Itu apa Pak? Toak. Nah, ketika kita ingin tahu hukum toak itu kan mengandung kadar alkohol yang cukup tinggi bisa memabukkan. Hukum toak itu apa? Atau bagaimana? Kita bisa menemukan dalilnya dari Quran dan Sunnah atau tidak? Bisa atau enggak, Bu? Bisa atau enggak, Bu? Tidak bisa, Bu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu yang ada innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum apa? Tuflihun. Yang ada bicara tentang apa? Khamr itu di zaman Nabi adalah minuman keras yang terbuat dari anggur. Dalam konteks modern, minuman keras itu apakah hanya terbuat dari anggur, Pak Tabu? Tidak, tapi unsur memabukkan tetap ada. Sehingga kita butuh kias, melakukan apa? Analogi, Pak. Melakukan apa? Analogi. Khamr ada dalilnya secara tekstual. Toak nggak ada hukumnya secara apa? Tekstual. Tapi keduanya memiliki sifat karakteristik yang sama-sama apa? Memabukkan. Maka ditarik sebuah kesimpulan hukum sama-sama apa? Haram. Itu contoh apa? Kias, melakukan apa? Analogi. Ini juga dipakai di Muhammadiyah secara khusus dalam konteks apa? Muamalat duniawiyah. Nanti yang akan kita kaji ya secara lebih dalam. Kemudian ketika kita bicara mahuwaddin, isi agama itu 3. Yang pertama awamir, perintah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ini apa? Perintah. Yang kedua nawahi, larangan. Wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Mendekati enggak boleh. Kalau zina boleh atau enggak? Ya lebih enggak boleh. Ini penting Pak tuh. Misalnya contoh kias lagi ya, biar jenengan lebih paham. Al-Qur'an bilang wala taqul lahuma uffin, wala taqul, dan janganlah engkau mengucapkan lahuma bagi kedua orang tuamu uffin, menunjukkan sikap yang tidak apa? Respect kepada kedua orang tua. Bilang saja enggak boleh kepada siapa? Kedua orang tua. Tapi kalau ada seorang anak yang memukul kedua orang tuanya, itu hukumnya boleh atau haram, Bu? Apa? Boleh atau haram? Seorang anak memukul kedua orang tua, boleh atau enggak? Enggak boleh. Tapi dalilnya mana kalau enggak boleh? Dalilnya ada atau enggak? Enggak ditemukan dalilnya. Tapi kenapa kita yakin kalau seorang anak memukul kedua orang tua itu enggak boleh? Pakai kias, namanya kiasul aula, kias yang lebih utama. Disebut apa? Kiasul aula. Bagaimana pemahamannya? Wong seorang anak bilang kepada kedua orang tua menunjukkan sikap yang tidak apa? Respect, itu dilarang, apalagi memukul. Ini pentingnya penggunaan apa? Kias. Kias itu sebenarnya menggunakan akal, tapi akal ini diinspirasi, dilandasi pada sebuah dalil, meskipun dalil tidak bicara secara spesifik. Bisa dipahami atau? Bisa ya? Oke. Kemudian agama itu tujuannya lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum.
Inti dari agama itu bagaimana merealisasikan kemaslahatan, baik konteks keduniaan maupun konteks apa? Akhirat. Maka semua ajaran syariat endingnya adalah merealisasikan apa? Maslahat. Ada 5 maslahat yang diproteksi oleh syariat. Yang pertama hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa kok jihad itu ada dalam ajaran Islam? Padahal orang melakukan jihad itu cuma 2 kemungkinan, Pak atau Bu. Kalau enggak dia mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain. Kalau dia terbunuh, mendolimi diri sendiri. Kalau membunuh orang lain, mendolimi orang lain. Karena kenapa kok jihad itu ada dalam ajaran Islam? Karena agama ini tidak bisa tegak tanpa jihad. Artinya ada suatu masa yang jihad itu perlu untuk dilakukan. Meskipun kalau konteks sekarang, kalau di Indonesia itu tidak ada jihad dalam arti fisik. Tidak ada jihad dalam arti apa? Fisik. Sehingga kalau bom yang dilakukan oleh ekstremis teroris itu bukan jihad ya, itu menyalahi kaidah Islam, aplikasi jihad yang tidak sesuai dengan konteksnya gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, agama menjaga jiwa, hifdzun nafs, menjaga apa? Jiwa. Maka orang membunuh orang lain kalau dalam Islam itu kena apa, Pak? Qisas, dibalik dia apa? Dibunuh gitu. Karena Islam apa? Menghendaki jangan sampai nyawa itu dihilangkan tanpa sebab yang hak gitu. Agama ingin memproteksi apa? Jiwa. Orang bunuh diri boleh atau tidak? Tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau membunuh dirimu. Maka ketika di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bunuh diri, Pak. Yang dilakukan Nabi mau mensolati atau enggak? Tidak. Nabi tidak mau apa? Mensolati. Menunjukkan kalau orang membunuh diri itu berlawanan dengan prinsip kemaslahatan dalam beragama, bahwasanya syariat ingin memproteksi apa? Jiwa gitu. Kemudian yang ketiga hifdzul akal, menjaga akal. Syariat juga ingin memproteksi apa? Akal. Makanya minuman keras dilarang, khamr dilarang, berbagai macam jenis minuman keras dilarang. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah fly, tidak waras, itu sebagai sumber apa, Pak Tebu? Sumber tindakan kriminalitas. Berbagai macam bentuk kriminalitas itu muncul karena otaknya tidak apa, Pak? Tidak waras. Maka orang beragama itu otaknya harus waras, sehingga khamr itu diharamkan. Kemudian syariat juga ingin menjaga keturunan, hifdzun nafs, memproteksi keturunan. Keturunan ini harus dijaga, sehingga ada larangan melakukan apa? Zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ketika zina itu tidak dilarang, maka yang akan terjadi apa? Tidak jelas nasabnya seorang anak. Ada seorang ibu yang melahirkan anak tapi bapaknya apa, Pak? Tidak diketahui, sehingga zina itu diharamkan. Kemudian juga syariat ingin menjaga harta, hifdzul mal, menjaga apa? Harta. Mencuri boleh atau enggak? Tidak, karena mencuri itu mengambil hak kepemilikan orang lain secara tidak benar. Melakukan praktek riba, Pak, halal atau haram? Praktek rentenir yang sekarang lebih marak itu, Pak. Bisnis yang paling mudah itu apa?
dengan menganakkan uang gitu. Itu bentuk apa? Riba. Sehingga Islam apa? Ingin menjaga kepemilikan itu harus dijaga sehingga praktek riba diharamkan itu. Ini contoh bahwasanya syariat ingin merealisasikan apa? Maslahat. Berarti apa Pak Abu tadi? Memproteksi agama, apalagi jiwa, akal, nasab, dan apa? Harta itu. Ini yang disebut apa? Maqasid asy-syariah itu. Kemudian juga kita sudah bicara ya bahwasanya syariat itu ada prinsip kemudahan. Wudhi'at li tausi'ah wa taysir la lil kharaj wa taksir. Ada prinsip kemudahan dalam kita mengamalkan apa? Agama. Agama itu apa? Mudah atau sulit Pak? Bu? Mudah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj." Allah tidak menjadikan atas kamu di dalam beragama kesukaran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudian tidak menghendaki apa? Kesulitan. Sehingga lahir di dalam kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut at-taisir. Sesuatu yang susah itu membawa apa? Kemudahan. Dan Muhammadiyah juga mengembangkan prinsip kemudahan atau prinsip at-taisir dalam beragama. Pertama kali Pak atau Bu dalam kesejarah tarjih ya, Muhammadiyah mempertimbangkan prinsip kemudahan ketika melakukan ijtihad dalam persoalan KB. KB itu apa Pak atau Bu? KB apa Pak atau Bu? Keluarga berencana. Yang dulu ini menjadi program penting dalam pemerintahan Soeharto, dan semboyannya apa? 2 anak cukup. Kalau sekarang 2 anak cukup atau kurang Pak? Bu? Kurang Bu. Tapi dulu semboyannya apa? 2 anak cukup. Lah hukum KB itu bagaimana? Padahal inti dari pernikahan apa Pak? Bu? Inti dari pernikahan apa? Itu melahirkan apa? Keturunan atau mendapatkan keturunan. Karena Nabi bersabda apa? Tazawwaju, nikahlah kamu sekalian, al-walud, wanita yang banyak anaknya. Berarti wanita yang semakin banyak anaknya itu semakin apa Pak? Dianjurkan untuk dinikahi. Al-wadud, wanita yang apa? Memiliki romantisme, suka pada apa? Suami. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi. Karena Nabi akan bangga melihat umatnya atau populasi umatnya itu bertambah di hari kiamat. Sehingga Nabi memberikan kriteria wanita yang baik itu wanita yang apa? Yang apa Pak? Banyak anaknya, jenggar kata. Tapi jangan bilang reden Pak, atau reden koyok pitik. Itu dianggap apa? Baik gitu. Berarti intinya tujuan pernikahan apa? Mendapatkan sebanyak mungkin keturunan. Tapi ketika wanita, ini penting Pak, ini kaitannya dengan dunia kedokteran juga ya. Itu ikut program KB Bu, hukumnya gimana Bu? Boleh atau enggak? Jenengan kok semangat boleh loh. Padahal KB itu mengurangi populasi anak ya Bu. Hukumnya bagaimana? Nah itulah pertanyaan ini pernah muncul ke majelis tarjih. Yang jelas kalau usaha untuk memandulkan laki-laki atau perempuan, ada vasektomi, ada tubektomi,
Betul atau enggak Pak atau Bu? Itu apa Bu? Nah itu sterilisasi dengan operasi misalnya. Kalau semacam itu tanpa ada kajian atau alasan yang jelas, hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Kecuali memang dalam kajian kedokteran, kalau nggak dilakukan sterilisasi misalnya wanita akan berbahaya ketika apa? Melahirkan. Kalau itu beda lagi ya. Tapi secara umum sterilisasi itu hukumnya apa? Tidak diperbolehkan. Karena apa? Memotong keturunan. Karena apa? Memotong keturunan. Tapi bagaimana kalau KB? KB itu tidak memotong keturunan, hanya apa? Menjarakkan kehamilan atau keturunan. Sehingga dalam kajian Muhammadiyah itu hukumnya boleh. Kenapa kok boleh? Karena dengan berbagai macam pertimbangan Pak Tobo, semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki atau tidak? Banyak rezeki itu bisa jadi betul Pak. Tapi di satu sisi kadang banyak orang miskin itu karena di antara faktornya apa? Anaknya banyak. Saking banyak anaknya, dia tidak bisa apa? Memberikan hak kepada anaknya. Pendidikannya tidak jelas, kehidupannya tidak jelas. Sehingga dalam pandangan tarjih, orang melakukan KB itu sebenarnya ingin mendapatkan kemudahan. Ada prinsip kemudahan dalam beragama. Kalau hanya penjaraan kehamilan boleh, tapi kalau melakukan sterilisasi, pemotongan pada alat reproduksi, maka itu yang tidak diperkenankan karena kontradiksi dengan tujuan pernikahan. Bisa dipahami atau enggak? Bisa ya? Oke ya. Itu contoh Muhammadiyah menggunakan prinsip apa? Kemudahan. Kemudian dalam Muhammadiyah itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu adalah pilihan pandangan hukum atau pandangan fikih. Dari sekian pendapat yang ada dalam fikih, itu dipilih pendapat yang paling mudah. Tapi bukan yang penting paling mudah Pak, tapi harus dalilnya juga kuat. Nggak boleh kita pilih yang penting saya pilih pendapat yang paling mudah, tapi tidak dikaji secara pendalilan. Yang terjadi apa nanti? Mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kekuatan dalil. Contohnya apa? Nah ini penting Bu bagi jenengan. Bagi wanita hamil dan menyusui Bu, ketika di bulan Ramadan itu boleh berbuka atau enggak Bu? Hamil dan menyusui Bu? Boleh Bu? Boleh. Kalau boleh berbuka, konsekuensinya apa? Qadha atau fidyah? Qadha atau fidyah Bu? Atau dua-duanya Bu? Jawabannya nih Bu ya. Yang pertama qadha, yang kedua bayar fidyah, yang ketiga qadha dan fidyah. Yuk jawab Bu, jawab. Apa Bu? Qadha dan fidyah. Apa Bu? Fidyah. Kenapa fidyah Bu? Kenapa fidyah Bu? Yuk jawab tuh Bu, kok salah nggak apa-apa. Takut sekali. Nggak ujian. Jawabannya apa? Qadha atau fidyah atau qadha dan fidyah? Fidyah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Bu, dalam apa mazhab Syafi'i, sebagaimana yang umum dilakukan oleh seorang wanita di masyarakat, kalau wanita hamil dan menyusui itu dilihat Bu, kenapa dia berbuka? Khawatir pada dirinya atau khawatir pada anaknya? Khawatir pada anaknya, misalnya apa? Kalau dia hamil takut anaknya
keguguran. Kalau dia menyusui takut air susunya apa? Berkurang. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i dilihat, kalau dia takut pada dirinya saja hanya wajib qadha. Hanya wajib apa? Qadha. Tapi kalau dia takut pada anaknya wajib qadha dan wajib fidyah. Kenapa? Karena dia mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Bisa dipahami Ibu? Yaitu keselamatan siapa? Bayinya. Sebagaimana dalam fikih Syafi'i. Tapi ini persoalannya agak jenengan nggak bisa memahami. Maksudnya agak tidak begitu rasional. Ada kasus namanya mungkitul ghorik. Mungkitul ghorik ini apa? Orang yang menyelamatkan orang yang hampir tenggelam, Pak. Kalau jenengan lihat ada orang yang mau tenggelam, yang jenengan lakukan apa, Pak? Tebu. Menolong. Itu kalau syaratnya bisa berenang, Pak. Kalau enggak ya nanti jenengan tenggelam juga. Nah, ketika jenengan menolong dengan berenang tadi, kira-kira puasanya batal atau enggak? Puasanya batal atau enggak, Bu? Batal, Pak. Kenapa? Kita enggak bisa mengatur air itu pasti masuk ke dalam mulut. Posisi kita menolong orang lain. Ketika jenengan menolong orang yang tenggelam itu, puasa jenengan batal, berarti di qadha'i. Apakah juga bayar fidyah, Pak? Iya. Kenapa? Karena jenengan membatalkan puasa demi menyelamatkan orang lain. Sebagaimana seorang ibu, dia berbuka karena kekhawatiran bayinya. Bisa dipahami, Bu? Tapi mungkin jenengan kesimpulannya gini, orang yang berbuat baik yang paling tidak menguntungkan itu siapa, Pak? Orang yang melihat apa? Orang yang mau tenggelam ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Wong wis capek nolong kok tidak hanya qadha tapi juga bayar fidyah. Kalau muka saja kan bayar qadha, Pak. Tapi karena dia khawatir keselamatan orang lain, tambah apa? Fidyah. Padahal dia tadi puasanya batal itu kan untuk menolong. Bisa dipahami ya? Nah, di sini Bu ya, meskipun jenengan sudah tidak concern ya, sudah absen kan sudah nyaman ini. Yang dipikir harus selesai, Bu, harus selesai, ini ilmu ya. Oke ya. Berarti kesimpulannya apa? Kalau wanita hamil dan menyusui cukup, kalau di Muhammadiyah cukup fidyah. Alasannya apa? Alasannya sebagaimana pemahaman Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menjelaskan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang susah menjalankan puasa dia memberikan fidyah kepada orang miskin. Kata Ibnu Abbas, siapa mereka? Ini penting, Pak Tobu. Yang pertama Asy-Syaikh Al-Kabir, orang yang sudah lansia. Yang betul lansia lanjut usia atau usia lanjut ya? Lanjut usia atau usia lanjut? Sama saja, itu perdebatan bahasa Indonesia ya, tapi yang jelas lansia. Lansia yang sudah tidak mampu berpuasa itu bayar apa? Fidyah. Yang kedua, al-maridu maradun musbinan la yurja bur'uhu. Orang sakit yang sakitnya sudah menaun, tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Contohnya misalnya diabetes yang sudah stadium berapa, Pak? Stadium 5 atau 4 ya. Misalnya ketika sudah lapar dikit langsung apa? Langsung nggak kuat. Itu berarti apa? Cukup bayar fidyah. Kemudian yang ketiga, wanita hamil. Yang keempat, wanita menyusui. Ini pilihan pandangan atau pendapat dalam tarjih, dan ini lebih memudahkan, Bu. Kalau jenengan misalnya hamil dan menyusui, itu
Pilih qadha atau bayar fidyah, Bu? Mana yang lebih mudah? Lebih mudah fidyah, Bu. Karena fidyah itu hanya memberi makan kepada orang miskin sesuai kadar makanan yang jenengan makan tiap hari itu. Sehingga fidyah lebih memudahkan. Ditinjau dari aspek sosial, puasa dengan fidyah itu baik mana? Dari aspek sosial. Kalau fidyah itu dimensinya sosial, ada. Kalau jenengan bayar fidyah, orang miskin menikmati. Tapi kalau jenengan melakukan puasa, itu manfaatnya untuk diri jenengan sendiri. Sehingga pilihan Muhammadiyah tadi cukup bayar apa? Fidyah. Yang ketiga, Bu, dulu sebelum ada KB, wanita itu bisa tiap tahun itu melahirkan, Pak. Tiap tahun apa? Melahirkan. Kalau tiap tahun melahirkan, kira-kira kapan waktu kodoknya? Kan nggak bisa toh. Dulu meskipun kalau sekarang sudah nggak ada ya, karena sudah ada apa? KB gitu. Nah, ini contoh apa? Ikhtiar, pilihan pendapat yang paling memudahkan. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah mengakui prinsip at-tanawwu fil ibadah, mengakui pluralitas dan varian pelaksanaan ibadah selama apa? Dalilnya masuk kriteria sunnah sahihah atau makbulah. Contohnya, doa iftitah di Muhammadiyah tidak hanya Allahumma ba'id. Allahumma ba'id itu muttafaqun alaih dari sahabat Abi Hurairah, boleh dipakai. Tapi juga Muhammadiyah tidak pernah anti wajjahtu. Wajjahtu itu hadisnya sahih, rawahu Muslimun an Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Muslim dari Ali ibn Abi Thalib. Demikian juga Muhammadiyah membolehkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi titik sampai sini. Ini rawahu at-Tirmidzi an Ibni Umar, riwayat Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar. Sehingga dalam sholat kita bisa memakai doa iftitah yang berbeda-beda. Tapi kalau jenengan di Muhammadiyah, Bu, toh Pak, wajib hafal Allahumma ba'id. Kalau nggak hafal ya nanti kalau ada tes berisiko gitu. Termasuk yang saya paham juga saya tanyakan itu kalau saya ngetes. Kenapa? Yo masa sudah kerja di Muhammadiyah Allahu Akbar kabiro saja, berarti tidak ada peningkatan keilmuan. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua di desa, Allahumma ba'id wis gak mungkin menghafalkan, tetap bisa menjadi Muhammadiyah dengan bacaan iftitah apa? Allahu Akbar kabira. Bisa dipahami ya? Tapi kalau masih muda, nah itu nggak ada alasan itu. Harga mati harus ngapalin. Itu problem, Pak. Kadang saya di Muhammadiyah sudah berapa lama kerja di Muhammadiyah? 10 tahun. Allahumma ba'id hafal. Oh ngapunten belum hafal, itu jadi masalah, Pak, gitu. Ini contoh ya. Kemudian juga misalnya doa ruku, doa sujud itu juga ada beberapa pilihan. Salam dalam sholat itu juga ada pilihan, bisa lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, atau sebagaimana di umumnya di masyarakat assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Sampai sholat jenazah saja itu ada 2 pilihan, Pak Tobudi Muhammadiyah, meskipun yang jenengan ketahui hanya satu. Maksudnya bagaimana? Kalau jenengan sholat jenazah Allahu Akbar, baca apa Pak Tobu? Doa iftitah Al-Fatihah. Setelah itu Allahu Akbar, baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum
masjid. Kalau di Muhammadiyah gitu loh. Meskipun kalau di masyarakat ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad terus Allahu Akbar. Tapi kalau di Muhammadiyah sampai innaka hamidum masjid. Tapi ternyata di HPT kita dulu 1936 Pak, hasil putusan Jakarta tahun 1936, sholat jenazah itu kalau di Muhammadiyah dulu Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, terus baca sholawat sampai innaka hamidum masjid. Kira-kira lama Pak. Ini kalau jenengan tidak sholatnya di Muhammadiyah tidak mungkin bisa mempraktekkan. Tapi meskipun demikian, yang model ini tidak pernah dilakukan di Muhammadiyah. Kenapa? Karena memang jarang dikaji. Orang Muhammadiyah saja nyentuh HPT saja jarang gitu. Sehingga manfaatnya, barokahnya apa? Yang sholat ini tidak pernah diketahui. Jadi kadang-kadang kita nggak mengetahui sesuatu itu baik. Kenapa? Karena nggak jadi pikiran, apalagi kaifiyahnya ini agak berbeda di masyarakat gitu. Tapi itu sejak 1936 sampai 2003 di Monas Padang. 2003 Padang itu Sumatera Barat. Dikaji lagi, ternyata di sana ada dua tata cara yang diakui, yaitu boleh sebagaimana yang dipraktikkan di masyarakat, Allahu Akbar baca apa? Al-Fatihah, terus Allahu Akbar baca sholawat. Tapi dulu sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Kenapa kok dulu kesimpulannya demikian? Karena di hadisnya, hadis Abu Umamah, Nabi itu bersabda, di sana dikatakan inna sunnata fis sholati alal janazah ayyaqra'a bi fatihatil kitab wa yusolli ala nabi. Sesungguhnya sunnah di dalam sholat jenazah itu seseorang membaca fatihatul kitab wa yusolli, pakai wawu, dan membaca sholawat kepada nabi. Wawu itu artinya apa? Dan, yaitu harful atof atau conjunction atau conjunctor, menunjukkan apa? Sesuatu yang digabung. Berarti cara menggabungnya bagaimana? Allahu Akbar, Al-Fatihah, terus sholawat kepada Nabi. Dulu pemahamannya semacam itu. Tapi ternyata di hadis Imam Baihaqi di sana tidak pakai wawu, tapi pakai thumma. Ayat Qur'an bi Fatihatil Kitab, kalau di sana thumma yusolli alan Nabi. Bedanya wawu dengan thumma apa Pak? Kalau wawu itu dan, kalau thumma apa? Kemudian menunjukkan ada urutan dan jedahnya agak lama, atau litartib bil al-infisoli kalau dalam ilmu nahwu. At-tartib urutan tapi jaraknya agak lama, atau at-tartib bit-tarohi. Sehingga ini yang dijadikan pandangan mazhab Syafi'i. Allahu Akbar Al-Fatihah, terus Allahu Akbar apa? Baca salawat. Dan sekarang dua-duanya boleh dilakukan gitu. Dua-duanya apa? Boleh dilakukan. Nah, dari sini bisa kita pahami di Muhammadiyah dengan mengakui prinsip tanawu fil ibadah. Ibadah itu boleh berbeda selama apa? Ada dalilnya yang masuk kriteria sunnah makbulah. Ini memberikan apa? Kemudahan dalam beragama. Tapi jangan dipahami Pak Tobu sebelum kita tutup, kalau gitu kita boleh, yang penting beda. Tidak semacam itu. Harus apa? Merujuk pada tarjih. Tarjih itu memberikan keluasan dalam perbedaan atau tidak. Bukan berarti kalau gitu, kalau jenengan yang penting beda, akhirnya nggak mau ngaji tarjih asal apa? Beda. Kalau gitu ya apa fungsinya majelis tarjih? Bisa dipahami Pak Tebu? Dan alhamdulillah jamaahnya semakin berkurang, berarti semakin sukses Pak. Oke. Mungkin kita akhiri, kita cukupkan atau ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada. Kalau enggak kita tutupkan. Kita tutup. Enggak ada ya? Oke.
Sudah jelas ya. Jelas gak ada. Tapi kira-kira bisa dipahami ya? Bisa, alhamdulillah. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.